Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dr. Rahmanita Sinaga, Magister Kedokteran Obstetri Ginekologi, Spesialis Obstetri Ginekologi, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Di Fakultas Kedokteran UMSU sendiri, saya melakukan pengajaran baik itu di bidang akademik maupun profesi untuk mahasiswa kedokteran UMSU baik di tahap akademik dan di tahap profesi. Pada tahap akademik, sistem pembelajaran dilakukan secara sistem blok dari berbagai bidang ilmu yang diintegrasi menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini, blok yang saya ampuh adalah blok ginekologi yang mengajarkan mengenai penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan organ kandungan. Pada blok tersebut, saya mengisi beberapa mata kuliah, di antaranya mengenai tumor jinak dan tumor ganas pada alat kandungan, serta abnormalitas pada alat genitalia. Sedangkan di tahap profesi, saya mengampu stase obstetri dan ginekologi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan FK UMSU. Pada pembelajaran profesi di stase Obgyn di Rumah Sakit Pendidikan, adapun tujuan pembelajaran mahasiswa disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai seorang dokter yang tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI, baik itu mengenai tata laksana penyakit maupun keterampilan klinis khususnya di bidang obstetri dan ginekologi. Mahasiswa akan mendapatkan bimbingan dan pengajaran dari saya sebagai dosen di Rumah Sakit Pendidikan bersama dengan tim teaching lainnya dengan cara observasi langsung kepada pasien, baik itu di rawat jalan maupun di rawat inap dengan interaksi penuh antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa akan mendapatkan bimbingan dan pengajaran secara penuh selama 8 minggu di Rumah Sakit Pendidikan. Terdapat berbagai bentuk metode pengajaran yang dapat dilakukan di profesi, antara lain melibatkan pasien langsung seperti bedside teaching atau one minute preceptor, kemudian tutorial klinik atau refleksi kasus, laporan kasus, penyuluhan kesehatan, atau bisa dengan menambah pengetahuan termutakhir dari suatu penyakit atau terapi seperti pelaksanaan analisis journal reading. Mahasiswa akan dilakukan penilaian secara objektif melalui rubrik penilaian yang telah tertera pada logbook profesi dan aplikasi penilaian mahasiswa. Penilaian tersebut pada setiap kegiatan pengajaran akan dilakukan termasuk dengan metode pretest, mini CEX, dan post-test dalam bentuk long case, dan akan memiliki bobot penilaian masing-masing yang totalnya menentukan keberhasilan mahasiswa. Sebagai contoh, pada RPS profesi yang saya buat, yakni RPS Profesi Obstetri dan Ginekologi, saya melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Di antaranya adalah one minute preceptor dan tutorial klinik untuk kasus obstetri dan ginekologi yang ditemukan di Rumah Sakit Pendidikan. Berikut, saya akan menampilkan video proses belajar mengajar yang saya lakukan di program studi profesi dokter, Sase Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Pendidikan. Baik, pada siang hari ini ya kita akan melakukan kegiatan di Stase Obgyn ya untuk kegiatan tutorial klinik ya dengan mungkin kita tuliskan dulu tadi ada skenario-nya ya. Skenario ini tadi ada tentang pasien hamil G3 P2A0 dengan luar darah dari kemaluan. Oke. Nah, kalau dari kasus pasien pertama kali datang seperti ini, apa hal yang mungkin bisa kita pikirkan? Kondisi seperti apa yang mungkin? Silakan. Mungkin bisa Bisa abortus. Apalagi kira-kira bisa selain abortus? bisa Boleh ditulis? Ngerti ya? Kandungan etopik ya, kandungan etopik. Oke. Apalagi? kalau menurut saya bisa mulai dari dosen. Oleh dosen. Nah, itu kan kalau kita lihat dari ketiga kasusnya, ini kan hamilnya di trimester keberapa? Yang 1, 2, 3 ini kasusnya. Agustus kurang dari tanggal 20 minggu. Berarti sekitar trimester 1 ya kan? Jadi 1, 2, 3 ini kan berarti kan kemungkinan besar trimester 1 atau trimester 2 ya. Maka kalau masih dari kasus di atas sudah ketahuan belum itu trimester berapa?
Belum ada ya. Maka ini masih bisa hal yang lain dong ya, masih bisa hal yang lain selain abortus yang mulai hidat tidosa, masih bisa perdarahan antepartum yang lainnya yang mungkin di trimester kedua ketiga. Contohnya apa tuh? Mungkin pernah dengar apa tuh? Placenta previa. Ya, placenta previa bisa ya. Baru kawannya placenta previa ada solution placenta ya, solution placenta, sama yang satu lagi bisa ruptur. Oke, kita kemarin saya dapatkan kasusnya HPLN-nya tanggal 25 bulan Mei 2025. Oke, kira-kira kalau ini hitungannya usia kehamilannya sekarang tanggal 7 bulan 8 2025. 6 sampai 7 minggu. Ya, sekitar 6 sampai 7 minggu. Mungkin kan anak-anaknya aja ya. Berarti ini jelas di bawah 12 minggu. Maka usia kehamilan pasien berada di trimester 1 ya. Maka gugur yang mana nih? Ini placenta previa. Sama bakteri. Ya, gugur yang ketiga ya. Oke, sekarang kita menelusurinya lebih dalam ya. Nah, kira-kira pengertiannya dulu kali ya. Ya, coba abortus apa kira-kira pengertiannya? Kalau abortus sendiri tuh perdarahan pada kehamilan di bawah usia 20 minggu. 20 minggu ya. Ada yang tahu pembagian abortus? Yang ada abortus imminens, incipiens, complete, incomplete. Terus ada banyak abortus atypical atau ada misabortion. Oke. Untuk cat. Nah, itu bisa mengetahui cat dari mana? Mengetahui itu pertama bisa diketahui dari USG karena dia USG ya. Oke, sebelum USG mungkin bisa dijelaskan kira-kira cat itu hasil di mana tuh? di luar Rahim. Biasanya posisinya di tuba. Ya, ada konsepsi di tuba. Jadi artinya jika dia terjadi perdarahan terganggu, maka terjadi perdarahan daerah tuba. Maka kompensasinya terjadi perdarahan di daerah intra abdomen, ya, di intra abdomen. Maka biasa pasien datang dengan perut tegang, yang upper abdomen. Terus darahnya kan berkumpul nih di di bawah panggul. Maka biasanya di tepungan spekulumnya apa? Kafum 12-nya bisa menonjol ya. Nah, itu nanti dia ada pemeriksaan kuldosintesis yang bisa dilakukan untuk melakukan seperti itu. Baik. Nah, untuk mola sendiri bedanya apa tuh? Mana dengan abortus? Mola sendiri kadang-kadang dadanya lunak, terus biasanya jaringan itu seperti mata ikan. Oke, ya, jadi dia uterusnya lembek ya. Tinggi fulus uterinya gimana? Besar. Ya. Kalau usia kehamilan 7 minggu kan harusnya belum teraba ya. Usia kehamilan yang belum teraba, tapi dia sudah teraba. Berarti dia mungkin kemungkinan besar ini bisa saja dia mola. Ya, jadi uterusnya lembek. Sama lihat yang keluar dari jaringan itu apa. Biasanya bentuknya tuh khas tuh, seperti apa? Nah, yang ada mata ikannya itu dia mulai dari dosa. Oke. Pada kasus pasien ini dia abdomennya supel ya. Tinggi fulus tidak terabang, tidak ada ya supel ya, masih terabangkan stuntingnya masih dijumpai normal. Oke, nah itu di situ udah bisa ya, dari tinggi fulusnya itu Udah bisa mulai kita dosa kita bisa singkirkan, kan juga udah ya kan, karena dia supel. Kalau pada KET dia jelas perutnya tegang, ya kan, dengan seperti itu. Nah, oke, maka lanjutannya apa pemeriksaan? Ya, fisik tadi sudah. Enggak, fisik dulu masih ada nih. spekulum. Spekulum. Ya, spekulum di bunda itu untuk membedakan abortus. Kita ada sepakat nih, kasusnya abortus ya. Tapi abortus yang mana? Nah, tadi saya ada cerita abortus itu macam-macam. Apa aja tuh pengertiannya? Kalau iminens apa? Kalau dia abortus imminens itu dia serviksnya tertutup. Terus kalau dia TVU-nya sama dengan usia kehamilan. Kalau yang insipiens dia serviksnya udah terbuka. Terus dia usianya sama kehamilan tapi belum ada jaringan. Yang insipiens terbuka, terus udah ada jaringan tapi lagi proses. Insipiens nggak ada jaringan. Kalau yang incomplete
setengah keluar jaringan, setengah enggak. Yang komplit udah tersumbat. Oke. Berarti kalau imminence dia mengancam, recipient sedang berlangsung, incomplete sudah ada bukan sebagian, maka complete dia bentuk. Nah, pada kasus ini di spekulum dijumpai suffix terbuka dengan riwayat keluar jaringan gumpalan darah menyerupai daging. Maka kemungkinan yang mana? Incomplete ya, incomplete ya kasusnya ya. Oke, nah untuk kasus-kasus seperti ini pasien tuh dirujuk ya untuk dilakukan tindakan rehabilitasi. Nah itu dia ya. Jadi tadi kalau misalnya itu tadi kita lihat imminent, cervixnya aja kali ya, cervixnya tertutup, cervix, baru di bawahnya ya tertutup, terbuka. Incomplete itu bisa terbuka, bisa tertutup sih sebenarnya ya. Baru terakhir complete dia tertutup. Baru nyeri ya, rasa nyeri di imminent semuanya ada kecuali incomplete. Positif ya. Jadi kalau kita mau menilai pasien, kita belajar tuh dari problemnya apa ya, dari problemnya itu apa. Jangan kita menghafal satu abortus itu apa, ya apa itu lebih sulit ya. Jadi kalau pasien itu datang dengan perdarahan, singkirkan dulu dia hamil atau tidak hamil. Nah itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu dia hamil, maka kita harus kategorikan pasien itu per trimesternya. Ya, kita lihat ini dari trimester 1, trimester 2, trimester ketiga ya. Nah, tahunnya tadi sudah jelas dari HPHT ya, misalkan batu dengan TFU ya, dan TFU biasanya kalau trimester 1 ini di bawah 12 minggu belum teraba indifuzus. Nah, ini udah mulai teraba apalagi trimester ketiga ya. Memang buisnya benar bisa menegakkan diagnosis, tapi kan mungkin nggak semua tempat tetap memiliki buiskin. Nah, kalau perdarahan vagina mati patung kita udah tahu trimesternya, kita tinggal mengkategorikan saja. Mengkategorikan bahwa trimester 1 itu biasanya disebabkan oleh ketiga ini, abortus kan, olah hidatidosa. Untuk trimester kedua itu masih bisa abortus, masih karena terminologinya sampai 20 minggu ya. Kemudian preterm labor bisa persalinan prematur, jadi biasa saja pasiennya mengalami infartu lebih cepat ya, infartu lebih cepat tandai dengan kuan lendir, bercampur darah ya, seperti pasiennya mau melahirkan. Atau plasenta previa, plasenta berada di segmen bawah rahim ya, dari semua rahim menutupi jalan lahir sehingga tertimbul perdarahan, tapi sifatnya khas dia ya. Plasenta previa itu tidak nyeri, tidak ada sebab, pokoknya berdarah aja dan darahnya biasanya lebih segar. Sedangkan solusium ya lebih hitam ya, dan itu biasanya bisa disebabkan oleh trauma, hipertensi ya. Jadi adanya plasenta yang lepas dari implantasi ya, lepas dari implantasi. Terakhir adalah ruptur. Nah, ruptur ini bisa terjadi pada saat antepartum, bisa terjadi pada saat postpartum. Kalau antepartum berarti janinnya masih di dalam. Nah, itu khas sekali dia janin akan teraba langsung. Ya. Ruptur sama solusium mirip tapi tak sama. Kalau solusium perutnya lebih tegang karena ada darah yang berkumpul, sedangkan ruptur dia sudah jelas ada janin yang keluar dari rahim, dia kan pada terabaan ya. Semuanya sih terjadi akut abdomen ya di antara solusium dengan ruptur. Nah, untuk yang trimester ketiga hampir sama ya Dik ya, dengan yang trimester kedua akhir saya katakannya, tapi perbedaannya ada di infartu. Nah, kalau tadi kan preterm lebar ya, tidak cukup bulan, mirip tapi ini infartu. Berarti cukup bulan di atas 37. Satu lagi fasa previa, perdarahan yang terjadi setelah pecah ketuban ya. Jadi di mana ada aliran pembuluh darah yang menginjak pada selaput ketubannya. Jadi pasiennya biasanya ditemukan pecah ketuban, kemudian terjadi perdarahan. Nah itu ya. Jadi kalau ada kasus ditemukan di lapangan ya, kita kok berdarah hamil, ini mindmapnya, pikiran kita ya, bahwa apa mau kemana nih saya arahkannya. Ini dulu trimesternya di mana, usia kehamilan itu paling penting menentukan sebabnya. Dan dengan begitu barulah pengetahuan knowledge masing-masing terhadap penyakit. Oke, kira-kira itu tentang perdarahan kehamilan muda kita, tentang dari kasus kita. Ada yang mau ditanyakan?
Kan faktor-faktor yang menyebabkan abortus ini. Pasien lemah tadi ya, kenapa dia terjadi abortus ya? Oke, abortus itu sendiri sering dipikir sebabnya karena kecapean, banyak ya masyarakat awam berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya abortus itu tergantung usia kehamilannya kapan dia abortus. Kalau dia lebih cepat, abortusnya terjadi khususnya di usia kehamilan di bawah 8 minggu, itu biasanya disebabkan kelainan kromosom. Ya, jadi memang kromosom saat itu memang terbentuknya tidak baik atau rusak. Ya, pada saat konsepsi, ya, pada saat konsepsi. Jadi mau kita apain juga, ya nggak bisa, susah, ya. Nah itu ya, tapi itu sekitar 90%. Sisanya itu bisa infeksi, termasuklah mungkin pernah dengar TORCH, toxoplasma, rubella, cytomegalo, herpes dan lain sebagainya. Tapi itu kecil sebenarnya. Dan biasanya itu bukan menyebabkan keguguran, tapi biasanya kanker janin yang lebih apa ya. Kemudian kalau udah trimesternya itu di atas 12 minggu, nah itu biasanya sering disebabkan oleh gangguan pembekuan darah. Ya, gangguan pembekuan darah biasanya di postpolitic syndrome, ya, itu paling sering menyebabkan keguguran, ya, gitu dia ya. Jadi sebenarnya satu lagi ada sih defisiensi hormon progesteron, ya. Nah, itulah yang masih bisa kita bantu dengan pemberian preparat progesteron. Nah itu dia. Jadi kita harus concern pada pasien. Memang sulit ya untuk mengantisipasi masalah-masalah keguguran yang terjadi di bawah usia 6 bulan ini. Kira-kira begitu ya dek ya. Ya nanti boleh baca kembali, bisa lihat di buku Williams Obstetri ataupun di buku Sarwono ya, yang itu atau di jurnal-jurnal mengenai tentang referensi tentang kehamilan sambil budaya. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya? Cukup ya? Kita diskusi lagi nanti di lain waktu. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Ya, nanti kita ini ada pasien ya. Pasien saya lihat sepertinya usia 44 tahun ya. Nanti kita habis ada kita lakukan pemeriksaan anamnesis sama pemeriksaan fisik, kita akan melakukan sedikit diskusi ya sistem warning reseptor ya. Berarti kita saya akan agak sedikit tanya jawab juga mengenai kasus tersebut. Oke, dan bersedia ya. Nanti kamu silahkan boleh panggil pasiennya, kamu lakukan anamnesis terlebih dahulu, baru nanti kita akan kembali kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik bersama-sama. Baik. Oke, safety. Nanti kita sudah periksa pasien ya. Kamu juga sudah saya kasih kesempatan melakukan anamnesis pasien tadi, dan juga melakukan pemeriksaan fisik. Kita diskusi sedikit ya mengenai tentang kondisi pasien tadi ya. Oke. Apa yang kamu temukan dari pemeriksaan pasien tadi? Pada pemeriksaan anamnesis dimintai T3A0, anak terakhir yang paling kecil usianya 7 tahun. Sebelumnya ibunya tidak ada memakai alat kontrasepsi. Haid terakhir ibu itu di bulan 6 itu pada tanggal 28, di bulan 5 tanggal 15. Nah pada ibu ini siklus haidnya terlanjur 28 hari dengan mama haidnya 5-7 hari. Pada satu hari itu ganti 1-3 pembalut per hari. Untuk nyari haid tidak dijumpai dok. Ibunya merencanakan ibadah umroh pada tanggal 23 bulan 7. Untuk riwayat penyakit terlebih dahulunya tidak dijumpai, penggunaan obat tidak dijumpai dok. Lalu ada pemeriksaan fisik untuk vitalsennya dok, tekanan darah 110/70, vitalsen ini dalam batas normal. Belum pada pemeriksaan head to toe dan batas normal pada abdomen supel dok. Untuk ekstremitas superior dan inferior akral hangat. Untuk itu ya. Baik, jadi dari pemeriksaan fisiknya dalam batas normal ya, dalam batas normal. Tadi juga saya sudah melakukan USG ya, bahwa pasien juga dalam posisi terus yang dalam batas normal ya. Jadi, maka kalau menurut kamu dari pemeriksaan fisik dan anamnesis pasien ini kesimpulannya apa? Pada pasien tersebut konsentrasinya teratur dok, tidak memiliki penyakit penyerta sebelumnya. Siklus menstruasi teratur ya, berarti maksudnya tidak. Saya juga makan USG juga tidak ada kelainan dalam hal ginekologi. Kenapa kamu simpulkan pasien itu siklus menstruasi teratur? Karena pada riwayat hari terakhirnya dok, pada di bulan 5 dan di bulan 6 dok. Setelah saya itu pasien itu 28 hari dok. Pada
siklus haid normal itu siklusnya di tanggal 21 sampai 35, lalu Itu normalnya 1 sampai 35 hari. Dihitung dari haid hari pertama haid berikutnya pada bulan berikutnya. Tapi pada pasiennya juga kita hitung dia masih normal ya, masih dari sekitar nih 28 ya. Lama haidnya gimana? Lama haidnya 5 sampai di bawah 7 hari. Masih normal ya, masih Masih normal sama. Pasiennya haidnya banyak nggak? Pada pasien ini cuma 3 sampai 5 pembalut per hari. Masih oke ya, masih oke ya. Jadi pasiennya nggak milikin, kalau saya lihat, hasil kesimpulan saya kan jadi dari ginekologi ya, dan pasien itu saya terapi kan, saya kasih obat-obatan, berarti pasiennya sudah layak diberikan obat gula haid, nah itu ya kan. Jadi kan saya berikan obat progesteron ya, jenis nakal progesteron yang diberikan sampai dia pulang. Tapi saya berikan itu sekitar hari ke-14 ya, salah dengan yang pasien yang bilang kayak 15. Kamu kira-kira tahu nggak kenapa saya kasih pasien itu progesteron di hari ke-14? Karena pada hari ke-14 itu sudah masuk di fase ovulasi, di mana itu sudah masuk fase lateral. Jadi dok, sehingga risiko pasien untuk haidnya itu lebih tinggi daripada diberikan sebelum hari pada tanggal 14. Ya, jadi kalau misalnya kita berikan yang terlalu lama, ya pasiennya udah mau menjelang menstruasi gitu ya. Jadi kalau kita buru pasien udah mau menjelang menstruasi, ya pasien itu obat-obat progesteron itu nggak bisa nunda haidnya itu. Akhirnya pasiennya ya itu yang jadinya haid. Jadi sebaiknya diberikan sebelum dia memasukin fase luteal gitu ya. Jadi sebaiknya sebelum dari 14 hari, pasti cepat-cepatnya itu di hari kelima. Tapi variasi ya, tergantung dia siklus menstruasinya. Kebetulan pasien ini kan menstruasinya 28 hari ya, kemudian. Oke, sampai pulang kan ya, sampai berpulangnya, karena kan kita harus tunda itu ya, berarti dia setelah menghentikan obat, dia baru akan haid itu pasiennya. Menurut kamu bisa menjamin nggak sih saya kasih obat itu, pasien itu kan saya nanya tuh ya, apakah dia nanti bisa haidnya itu berhenti gitu ya, nggak akan menjamin lah dia bisa ibadahnya kayak gini. Menjadi belum tentu dok, bisa juga terjadi flag karena tergantung kepatuhan dari pasien yang minum konsumsi obatnya. Terus pada pasien juga usianya udah di atas 44 tahun, mungkin bisa ada ketidakseimbangan pada hormonal pasien tersebut. Jadi banyak faktor ya, jadi bisa karena tergantung dia gimana makan obatnya, jangan-jangan dia nggak 12 jam ya, atau mungkin dia sering lupa, atau ya itu tadi, jadi udah di atas 40 biasanya kolesterol perempuan itu udah mulai menurun gitu. Jadi karena dia nggak balance, nah itu ya, jadi butuh beberapa obat tambahan sih biasanya yang diberikan kepada pasien. Kemudian tuh kalau kita tuh kan obatnya dikasih lama ya, dikasih lama gitu. Menurut kamu nanti ini nice to know aja ya, kalau kira-kira nanti kalau misalnya dia setelah itu bisa nggak terjadi perdarahan sama pasien atau gangguan menstruasi setelah dia stop nih pengobatannya? Komplikasinya berarti bisa terjadi perdarahan dok, Bisa atau ya. gangguan haid. Di saya kadang kita akan memberikan pemisahan cukup lama, jadi kadang tergantung penebalan ya daripada endometriumnya pasien tersebut. Oke, sebagai kamu lah ya, sebagai dokter umum yang kira-kira edukasi apa sih yang terbaik yang kamu berikan kepada pasien seperti itu? Konsumsi makanan yang teratur dok, terus minum obat-obatan, tambahan vitamin, lalu olahraga juga. Sama mengingatkan pasien jangan lupa, untuk konsumsi dia tidak boleh lupa, karena faktor ini tergantung waktu ya, dengan formula waktunya itu dia bisa langsung turun hormonnya gitu. Dan tadi itu yang kamu harus sampaikan juga setelah menghentikan obat ya, seperti pendarahan itu. Kira-kira ada yang kamu tanyakan Sakti untuk kasus tadi? Mungkin untuk saat ini Sudah cukup ya. Nanti kita bisa lihat lagi beberapa kasus yang berhubungan dengan gangguan menstruasi lainnya ya. Oke, sudah selesai, kita lanjutkan pasien kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mari kita membaca doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa billahi wa bil Islam inna wa ada yang beliau Rasulullah Rabbi sini. Ya, pagi ini kita akan kuliah ya tentang topik kita di akhir blok ginekologi ini yang berjudul dengan abnormalitas vagina dan vulva ya.
Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir pembelajaran kita dapat memahami mengenai tentang kelainan organ genital, dan pada khususnya kita dapat menjelaskan definisi dan etiologi dari kelainan organ khususnya di daerah vulva dan vagina. Jadi nanti pada akhir pembelajaran itu ada beberapa jenis-jenis kelainan pada organ genital baik di vagina dan vulva yang nanti terdiri dari beberapa kompetensi ya, mungkin dari kompetensi 1 sampai kompetensi 2. Dan ada beberapa hal yang menjadi kompetensi 3. Yang pertama adalah hymen imperforata ya. Jadi hymen imperforata itu sendiri adalah suatu kondisi kelainan yang terjadi merupakan kelainan bawaan ya, yang terbentuk di mana seorang wanita itu tidak memiliki hiatus genitalis sama sekali. Ya, harusnya itu kita memiliki lubang genital ya, wanita itu memiliki lubang genital, namun karena kegagalan pembentukan pada saat dia konsepsi ya, pada saat kehamilan, saat itu tidak terjadi terbentuknya hiatus hymenalis, sehingga hymen itu tertutup sama sekali ya. Jadi tidak ada statement bahwa kok misal ada lubang gitu ya, memang normalnya itu ada lubang ya, lubang hymen. Nah itu dia, meskipun variasi bentuknya bervariasi. Jadi ada yang bentuknya utuh ya, dengan pinggir yang halus, ada yang bergelombang, mungkin ada yang sedikit tertutup ya. Jadi variasi itu tetap ada, tapi tetap menunjukkan adanya lubang hymen ya. Nah pada kondisi ini wanita tersebut tidak menunjukkan lubang sama sekali, sehingga baru sadar ketika dia sudah mengalami haid ya. Jadi kalau misalnya dia belum haid atau dia mengalami menarche, biasanya tidak diketahui. Sama ya, penyebabnya fistol tadi ya, tapi tambahannya satu lagi seksual assault ya. Jadi kalau di rektum paling sering juga ini adalah hubungan seksual atau kekerasan seksual yang dilakukan melalui anus ya. Selain tadi ada malignansi. Nah untuk malignansinya, kalau tadi seringnya radiasi malignansi mungkin kalau di daerah vagina, kanker serviks ya, kanker vulva vagina ya. Kalau ini mungkin kanker rektum ya, CRFT. Nah itu juga paling sering. Operatif trauma ya, tadi saya bilang obstetrik ya, tindakan obstetrik, ruptur perineum grade 4 ataupun tindakan radikal histerektomi ya, atau operasi-operasi di daerah rektum, dan proses-proses infeksi. Sama ya, jadi kalau tadi kita memasukkan melalui kateter, nah untuk yang ini melalui barium enema ya, melalui enema. Jadi dia sama seperti mirip kateter, tapi dilewat melalui lubang anus ya. Kita masukkan cairan kontras ya, tadi indigo karmin atau methylene blue, kita masukkan melalui enema melalui anus, baru nanti kita tunggu apakah nanti ada keluar cairan di daerah vaginanya. Nah seperti itu ya. Nah sama ya, terapi-terapi untuk tata laksana pasien-pasien seperti ini jika sudah kita temukan, silakan dirujuk ke dokter obgyn ya. Pasien harus membutuhkan terapi operatif ya, dan apalagi mengingat ini daerah yang selalu terinfeksi, kotor ya, luka kotor, maka ini memang membutuhkan terapi yang cukup lama ya. Kita membutuhkan antibiotik broad spektrum karena penyembuhan luka yang cukup sulit. Oke, ini referensi dari saya. Bahan-bahan ini dapat dilihat pada buku Berek dan buku Sarwono. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Kalau misalnya kayak terapi radiasi itu atau apa yang menyebabkan, maksudnya kenapa gitu dari radiasi bisa menyebabkan fistol? Baru yang kedua, kalau yang vagina tadi dok, itu apakah bisa membuat pasiennya infertil dok? Nah mungkin kalau misalnya waktu penetrasi Ya, seperti ini. Nah kalau seperti ini jelas ya, kita nggak tahu apa ternyata tertutup, tapi otomatis kan pasiennya nggak bisa menstruasi ya, dia hanya seperti ini sagital. Nah, gitu ya. Makanya kali saya bilang kadang-kadang baru ketahuan ketika mau bersalin. Nah penetrasinya bisa, hamilnya bisa, tapi pas mau bersalin, pas di VT loh kok ada septum. Nah seperti itu ya, tentu tidak bisa dilakukan persalinan normal
gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, itu saja kuliah dari saya. Bisa nanti dibaca kembali. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.